Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Teguh Rianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Banjarnegara, Jawa Tengah. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selamat mengikuti. Bapak Ibu yang berbahagia, acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Teguh Rianto Sarjana Sastra sebagai calon guru penggerak angkatan 7 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Mastuki Rahmat MPDI selaku Kepala SMP Negeri 1 Banjarnegara. Yang kami hormati Bapak Teguh Rianto Sarjana Sastra selaku penyaji pada siang hari ini. Tidak lupa Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Banjarnegara yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersua bertatap muka dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami lanjutkan, bahwa perlu kami sampaikan di sini adalah merupakan acara pengibasan, yaitu aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7, yaitu dalam diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 1 Banjarnegara yang terhormat Bapak Muhammad Mastuki Rahmat MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Teguh Rianto Sarjana Sastra, calon guru penggerak SMP 1 Banjarnegara, hari ini sebagai narasumber. Yang saya hormati teman-teman para peserta kegiatan diseminasi modul 1.4 dan juga pembawa acara. Yang saya hormati, alhamdulillah, bersyukurillah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, bersyukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di siang kali ini kita masih bisa melaksanakan tugas dan kerja kita. Selawat kita semoga tercurah pada junjungan kita agar Muhammad SAW. Terkait dengan kegiatan hari ini secara pribadi dan juga secara kelembagaan, saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Banjarnegara mendukung sepenuhnya untuk kegiatan hari ini. Maksudnya kegiatan hari ini kegiatan yang punya tujuan yang baik dan yang agar kadang-kadang kita sulit untuk mengikutinya dalam bahwa ini ada sebuah proses. Orang itu banyak terjebak hanya pada hasil, tapi tidak mau senang dalam proses. Padahal yang kita pelajari di ranah-ranah guru penggerak ini, di sini justru banyak
yang dibahas prosesnya, hasilnya nanti kan gitu. Karena proses itu sebenarnya yang selalu up to date. Jadi yang selalu update hasilnya selalu baru itu adalah proses. Sedangkan hasil itu nanti sudah bisa menjadi usaha. Kejayaan Raja Firman itu sudah usaha. Lalu bagaimana dia bisa proses menjadi raja, itulah yang sampai sekarang pun masih usaha. Atau proses ketika Kanjeng Nabi jadi nabi ya. Kok contohnya Raja Firman dan yang terakhir Kanjeng Nabi mau jadi nabi itu yang selalu update itu justru yang selalu sampai sekarang masih bisa kita telusuri, kita tiru, itu lagi prosesnya. Betapa proses itu memang penting. Nah, Pak Teguh ini dalam rangka proses ke sana. Maka wajar ketika di proses itu harus bekerja keras, pada pulang dan lain sebagainya. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal capek dan lain sebagainya. Ya, ketika prosesnya begitu indah, begitu perjuangan dan nanti sudah berhasil, maka seperti yang kemarin saya lihat di grup IKK, selamat yang sudah lolos CGP ya, nilainya 9,89. Nilai itu saya nggak begitu ya, terima kasih ya, nilainya bagus, tetapi justru semuanya adalah berhasil. Bu Ayu sudah berhasil, ini kita bisa melihat, tetapi yang selalu up to date adalah di prosesnya. Maka ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal ini. Jadi Pak Teguh mau mengarah sana, sekarang sedang proses. Dan berbicara budaya positif adalah satu hal yang baik. Kalau saya ibaratkan di ajaran agama, ini sebenarnya sudah tasawuf tingkat tinggi. Karena sudah di sana itu tidak ada reward atau punishment. Adanya ya nanti budaya positif itu sendiri. Bagaimana ketika disambung dengan agama? Kalau saya ngomong budaya positif itu hanya mengharapkan ridho Allah. Ibadah itu tidak pernah berpikir pahala atau siksa. Sholat orang tahu mikir yang diganjar orang. Maka Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, seandainya saya masuk neraka pun saya siap selama Allah meridhoi. Jadi siap masuk neraka kalau Allah meridhoi. Karena puncak sebuah prestasi adalah ridho Allah. Dan ridho Allah itulah yang saya melihat di dalam tataran budaya positif. Ya inilah budaya positif yang ingin dikembangkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo diikuti dengan baik proses ini. Semoga nanti pada proses-proses berikutnya Pak Teguh diberi kesehatan, kekuatan, dan pada saatnya nanti mendapatkan hasilnya minimalnya seperti teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan bisa lebih baik. Dan kalau ada tawaran, ada pamer apa istilahnya, iming-iming kalau CGP nanti punya tiket, golden tiket, yaitu sekedar untuk mengalami motivasi saja. Itu ya, jadi tidak terus harus dan lain sebagainya. Dan yang sedang menunggu pengumuman, mudah-mudahan pada lulus gitu ya. Saya akhiri, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Masuki. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu hebat. Kegiatan hari ini atau siang hari ini merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada CGP Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan diseminasi, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif?
tentunya Bapak Ibu sudah banyak melakukan, terutama dalam pembentukan karakter anak didik kita. Di sini seperti apa budaya positif di dalam kurikulum Merdeka? Tentunya yang mengacu pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini akan lebih detail tentunya akan dibahas dan dikemas dalam diseminasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Teguh Priyanto SS. Untuk itu, yang terhormat Bapak Teguh, disilakan. Terima kasih Bu Ai, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Banjarnegara, Bapak Muhammad Mas Duki Rahmat, Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, kebahagiaan sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung saja yang pertama, terima kasih tentunya saya sampaikan kepada pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan, kemudian memberi waktu dan tempat untuk saya bisa sharing dengan Bapak dan Ibu semuanya tentang budaya positif. Yang kedua, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, rawuhnya di sini. Mohon maaf yang jelas mengganggu kemerdekaan panjenengan, mengganggu aktivitas panjenengan semuanya yang harusnya di jam-jam rawan. Banyak yang mengatakan seperti itu, jam-jam yang lumayan enak untuk ngantuk. Jadi Bu Eli, jadi Bu Eli sudah ngantuk-ngantuk. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya menyita waktu 1 jam ke depan mungkin. 1 jam ke depan, mudah-mudahan tidak sampai 2 jam. Ya, sudah senyum-senyum saja. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya bukan hal yang baru di telinga Bapak dan Ibu semuanya tentang budaya positif. Tetapi kita nanti akan sharing di Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya di depan bukan Pak Kopi terpon sama dengan Bapak dan Ibu. Ya kebetulan saya baru mendapatkan, mungkin kalau yang lain Bu Narimah, Bu Ai sudah lebih dulu mendapatkan, saya baru, Bapak dan Ibu belum. Sehingga tugas dari, kalau kemarin di angkatan yang kemarin ya tugasnya Bu Ai dan teman-teman untuk mengimbansan, sekarang tugas saya untuk bisa mengimbansan kepada para Ibu. Tetapi tentunya karena ini hal yang baru Bapak dan Ibu, buat saya, buat pandangan semuanya, itu nanti kita diskusi bersama-sama. Tidak usah tegang ya Bapak dan Ibu. Saya di depan juga mandang keringat ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak keringatnya karena AC-nya tidak hidup ya, karena anginnya tidak masuk. Nanti Pak Gus bisa nyambi buka jendela. Ya, Bapak dan Ibu, langsung saja nanti ada hal yang perlu kita diskusikan, nanti ada waktunya ya Bu Ai. Ya, ada waktunya untuk kita diskusikan. Bapak Ibu langsung saja Bapak dan Ibu, sebelum kita ke budaya positif. Ya. Tujuan latar belakang kegiatan ini Bapak dan Ibu, yang pertama kita bersama-sama akan memahami konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi untuk melakukan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, SMP 1 Banjarnegara tentunya. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman tentang teori perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi intinya kita bersama-sama diskusi di Bapak dan Ibu. Jadi ada yang tidak jelas, kurang jelas, kita share bersama. Bapak Ibu, kita mengingat kembali tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, kira-kira anak kita kalau kita ajar sudah bahagia Pak? Apa malah tambah stres ya? Setiap hari bukan tambah bahagia tapi tambah stres. Nanti kita cari sebenarnya apa yang salah dengan kita Bapak dan Ibu. Mungkin cara mengajarnya, memperlakukan anaknya, ini perlu kita tinjau ulang. Saya dan panjenengan tentunya, apalagi saya emosinan itu jelas. Kita sing nonton biasanya sing emosinan, kayak Pak Teguh, kayak nom emosinan. Kalau sudah kesana biasanya emosinya sudah mulai ada. Bapak dan Ibu, di sini ada kata menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kalau Bapak dan Ibu didengar atau mendengarkan kata menuntun yang ada di benak Bapak dan Ibu apa? Kira-kira kalau menuntun itu yang ada di penggalian atau di hati Bapak dan Ibu, menuntun itu apa sih? Mendampingi. Apa sih Bapak dan Ibu? Tuntunan begitu. Apa? Bu Yayu? Membimbing. Yang lain lagi? Mendidik. Memberi pedoman. Memberi tuntunan. Itu memberi tuntunan. Memberi arahan. Jadi betul semuanya Bapak dan Ibu. Menuntun itu bukan memaksa nih Bapak dan Ibu. Jadi menuntun bukan memaksa. Jadi kalau tujuan pendidikan menuntun kodrat ya, yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan kebahagiaan. Artinya kita hanya bisa mengarahkan tadi, bisa membimbing, hanya bisa memberi motivasi, ya, apalagi tanpa harus memaksa. Intinya tanpa harus memaksa. Tidak hanya pada anak-anak di sekolah saja Bapak dan Ibu, murid-murid kita di sekolah, anak-anak kita di rumah juga sama. Mereka masih anak-anak. Artinya kita arahkan, kita tuntun, ya, sesuai dengan kodratnya, Kalau kodrat anak ya memang bermain, kodrat anak, ya, kodrat anak ya. Kalau anak kecil-kecil bermain, kemudian udan-udanan, ya memang kodratnya. Kita hanya mengarahkan, memberitahu, udan-udanan bukan meriah. Kalau oyos-oyosan nanti masuk angin, tapi kita tidak bisa memaksakan agar anak sesuai dengan keinginan kita. Makanya di sini Bapak dan Ibu, oleh sebab itu pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki hidupnya. Kita tidak bisa memaksa. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Anak-anak kita di sekolah, ya, belum tentu semuanya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anak-anak kita di kelas, ya, kita mengajar, coba semuanya menghadap ke sini, duduk tenang, yang rapi, gitu ya. Orang masih keluarga dewek, kita seperti ini. Tapi apa semuanya akan seperti itu? Tidak. Walaupun kita sudah penonton nih Bapak Ibu, anak bahasa itu anak bahasa cerita dewek. Tapi kita hanya bisa menuntun, mengarahkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu. Kodrat alam di mana kita tinggal, ya. Makanya guru menurut Ki Hajar Dewantoro diibaratkan sebagai seorang petani, ya, seorang petani. Sementara sekolah sebagai lahannya, sawahnya.
Iya, padi ya, atau pohon padinya. Jangan sampai si petani itu salah dalam mengelola dalam, apalagi pengelolaan tanahnya sehingga padinya tidak dapat tumbuh subur, malah mati misalnya. Sama dengan anak kita, Bapak dan Ibu. Kalau pengelolaan kita tidak betul, ya, anak tidak akan seperti yang kita harapkan. Kita menginginkan anak-anak menjadi seorang dokter, tapi kalau kita salah dalam membimbing, dalam menuntut, dalam memberi motivasi, artinya anak tidak jadi dokter yang baik, tapi dokter yang karakternya tidak baik. Ya. Kalau petani itu ya jangan sampai kita nandur pari, tukule syukur peti gitu ya, jangan. Artinya kita kepengennya nandur pari ya nanti hasilnya padinya yang baik, yang bagus, panennya akeh gitu lah, seperti itu ya. Itu pada intinya kata menuntut. Sekali lagi, kalau kita terbiasa memaksakan pada anak kita, monggo pelan-pelan ya. Kita kembali lagi ke filosofi atau tujuan pendidikan. Untuk kita pendidikan tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, tetapi yang ada adalah menuntut, membimbing, mengarahkan. Berikutnya Bapak Ibu, iya, ini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita kira-kira sudah ya Bapak Ibu? Sudah, budaya-budaya positif sudah kita laksanakan, sudah dilakukan. Ini hanya sebagai bagian contoh Bapak dan Ibu. Ini anak melaksanakan kebersihan, kemudian ini mungkin ada upacara atau mungkin kegiatan jalan stadion, kemudian sholat, ini sholat, kegiatan-kegiatan yang sudah mengarahkan budaya positif. Ini kebersihan, ini pramuka, semuanya. Contoh yang lain lagi misalnya apa Bapak dan Ibu? Budaya-budaya positif yang sudah kita laksanakan. Apa? Iya, anak-anak datang, kemudian Bapak dan Ibu menyambut di depan dengan senyum, dengan salam, kemudian menyapa. Itu suatu hal yang sangat-sangat positif, yang baik. Harapannya apa Bapak Ibu? Harapannya apa? Dari anak-anak datang kemudian menyapa Bapak Ibu, kemudian memberi salam atau memberi hormat. Harapannya apa Bapak Ibu? Bagaimana? Ya, apa? Nyaman. Anak datang ke sekolah nyaman. Paling tidak sudah melihat senyumnya Bapak dan Ibu, sudah tambah semangatnya. Jadi, apalagi Bapak dan Ibu? Oh, tambah senang ya. Apalagi Burno di depan sana dengan senyumnya, lepot-lepot aja gitu. Jadi tambah senang semangat. Ternyata kedatangan baru datang saja sudah kita layani, sudah diberi senyum. Apalagi nanti di kelas kita hanya diberi senyum saja. Ya, semuanya akan diberikan kepada anak-anak kita Bapak dan Ibu. Ya, apalagi tadarus Bapak dan Ibu. Ya, itu budaya positif yang harapannya endingnya kan mereka melakukan itu tidak karena paksaan tadi Bapak Ibu, dari hati, melakukan dari hati. Seperti ini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi, harapannya dari hati, bukan karena takut dengan kepala sekolah dalam bertugas, orang kepinannya Pak Teguh gitu ya, tapi dari hati memang saya pengen mengikuti, mungkin ada hal yang bisa diambil manfaatnya. Ini budaya positif Bapak dan Ibu. Jadi konsep utama budaya positif nanti akan kita mencoba banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, konsep utamanya ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi, perilaku kontrol guru, keyakinan dan restitusi. Dari semua itu mungkin tidak secara detail satu-satu kita bahas semuanya, nanti tidak cukup. Tetapi ada beberapa hal yang sangat-sangat menyentil kita Bapak dan Ibu. Apa yang sudah kita lakukan? Sudah benar apa belum? Sudah sesuai yang diharapkan apa belum? Nanti ada di sini Bapak dan Ibu. Ya. Ini tadi masih melanjutkan budaya positif.
ini berkolaborasi, kemudian ini kegiatan pramuka berkelompok, ya, bergotong royong, bekerja sama. Berikutnya, perubahan paradigma belajar. Yang pertama ini konsep budaya positif Bapak dan Ibu. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menjaga lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu, kita lihat sekolah kita, Bapak dan Ibu. Kira-kira sudah menyediakan itu belum, Bapak Ibu? Sekolah yang nyaman, yang aman, sehingga anak-anak di sini merasa aman, nyaman, tidak takut. Tidak takut itu takut kepada Bapak Ibu gurunya, takut kepada lingkungan di sini. Jangan-jangan kalau saya sekolah di sini, ya, kemudian nanti kalau ada preman yang masuk, ya, membahayakan diri. Atau mungkin di sini lingkungannya atau sarana prasarannya tidak mendukung, sudah pada rusak. Sudah pada rusak, masjidnya kurang besar, sholatnya di halaman panas lah. Itu apa namanya? Dalam kita untuk mencapai ke sana, anak-anak mungkin belum merasa aman dan nyaman. Dan ini sekolah harus masjid. Atau mungkin Bapak dan Ibu, anak-anak kita perjalanan ke sekolah saja mungkin membahayakan. Artinya kan tidak nyaman, tidak aman. Ya, itu juga jadi faktor pendukung Bapak dan Ibu, sehingga mereka tidak bisa merdeka. Harapannya mereka ke sekolah dengan senang, kemudian bisa mendapatkan banyak hal yang positif untuk kehidupan kedepannya mereka. Tetapi kalau di sekolah saja mereka sudah merasa terancam, jadi banget merasa terancam itu, dan tidak ada, sehingga mari Bapak dan Ibu kita kondisikan, kita buat sekolah kita itu nyaman, aman untuk anak-anak kita belajar. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Betul sekali Bapak dan Ibu, kontrol guru. Kira-kira kalau kita di kelas, tapi bocah mau dengan kita semuanya Bapak Ibu. Bocah kalau kudu baik, kudu manut kita semuanya. Nanti ada kontrol guru, kita di posisi di mana nanti Bapak dan Ibu. Ya, ini budaya atau perubahan paradigma. Kemudian yang berikutnya, ini permainan genggam tangan Bapak dan Ibu. Permainan genggam tangan. Ini ibaratnya ada dua sisi seperti ini Bapak Ibu. Ada sisi A dan sisi B. Si B menggenggam tangan. Nah, genggamannya ini, ya, ada sesuatu yang sangat-sangat berharga yang harus dipertahankan Bapak dan Ibu. Tetapi si B ini memaksa, kepengen tahu apa isinya genggaman ini Bapak dan Ibu. Coba Bapak Ibu menggenggam tangannya, kemudian bayangkan kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang ingin dipertahankan, siapapun tidak boleh untuk membukanya. Mungkin apa di sini itu ya. Nah, tetapi si B ini dengan segala upaya Bapak Ibu, dengan rayuan, dengan bujukan, ancaman, bahkan dengan hadiah, anggar gelem buka toko duit rong anggar gelem buka toko ngadulen, anggar belajar seterusnya, atau mengancam orang gelem buka awas, dan seterusnya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, Mas Teguh sama ya Mas Teguh. Kira-kira genggaman Mas Teguh kira-kira akan dilepaskan atau tidak genggaman itu? Alasannya apa Mas Teguh? Tidak ada mic-nya. Dilepaskan. Alasannya menjawab penasaran orang. Menjawab penasaran orang. Bagus sekali, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, biar orang tidak penasaran saja. Bu Hikmah, Tetap dipertahankan. Alasannya Bu? Karena ada sesuatu yang harus dijaga. Bu Sari, yang keras saja dari situ. Suara dilepaskan atau dilepaskan? Oh, jenenge apa?
kepengen loro jadi ibu saya sih terima baik. Ayo bisa. Iya. Makanya kita harus mempertahankan sesuatu yang memang itu sudah bagus. Iya. Tapi kalau misalnya perlu dilepaskan ada untuk lebih berkembang, apa salahnya? Di tangan itu kita lanjutkan. Tadi ada yang genggaman tidak mau dilepaskan karena ada sesuatu yang memang harus dipertahankan. Karena ini rahasia. Kenapa harus orang lain kepengen tahu? Berarti kita harus dengan kuat sekuat tenaga untuk mempertahankan. Kemudian tadi misalnya saya kepengen membuka, ya, karena ini mungkin bukan rahasia, kemudian orang lain malah biar tahu isinya, kenapa tidak saya buka? Artinya apa Bapak dan Ibu? Bapak, apapun tergantung kepada diri kita sendiri. Walaupun mau diberi apapun, uang 10 juta pun, kalau kita tidak kepingin, tidak memperbolehkan, kita kepingin mempertahankan ya 10 juta pun, ini tidak akan saya lepaskan. Tetapi kalau memang ini biarlah orang lain tahu, ini bukan rahasia. Seperti Bu Sari tadi, mungkin tidak perlu dengan 10 juta, hanya diminta saja, Bu Sari coba yang ada di tangan ini. Artinya apa? Kalau memang hati kita ingin memberikan kepada semuanya, ya kita berikan. Kita pertahankan karena ini hak kita, karena ini memang rahasia kita, ya, sesuai dengan hati kita. Berikutnya Bapak Ibu, oke. Berikutnya ini William Glasser dalam teori kontrol Bapak Guru. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita di kelas biasanya, mudah-mudahan sekarang sudah tidak begitu dulu. Ini zaman kolonial Bapak Guru, murid mengontrol. Jadi tadi Bapak Ibu, kita kepingin anak-anak itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tidak melihat perkembangan anak. Yang penting untuk kelas bocah antem menang ringo kena mau, ya. Kita tidak pernah melihat apapun bahwa anak perlu berkembang, anak perlu untuk berkreasi. Nah, ini ilusi guru mengontrol. Guru sebagai satu-satunya yang berkuasa di dalam kelas. Bocah jawab soal itu sebagai ketak-ketak nanti. Misalnya seperti itu. Ada yang mau salah tuh dari kata-kata nanti kayak kenang apa gitu misalnya. Padahal itu jawaban anak yang memang kemampuannya seperti itu. Nanti ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Katanya anak belajar sesuai dengan kemampuannya. Orang itu dipaksa kabeh. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif bermanfaat. Bapak dan Ibu, anak-anak, kalau itu bahasa Jawa. Kalau kalian belajar bertekun, nanti kalian menjadi dokter. Positif, efektif, dan bermanfaat. Tetapi apa semua anak yang kita hadapi nanti akan jadi dokter semuanya? Belajar yang baik semuanya? Tidak. Ini penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sekali lagi tidak semua sesuai dengan yang kita inginkan. Wajib belajar besok menjadi dokter, ternyata tidak semuanya. Ada yang jadi ini, jadi itu. Ilusi bapak kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Bapak itu sering sekali kepada anak. Jadi bapak ibu kita, karena tidak mengerjakan PR misalnya, kemudian kita menyalahkan anak itu berlebihan, sehingga anak merasa bersalah, malah kemudian dia tidak bersemangat kembali mengerjakan salah, kemudian dipersalahkan terus. Akhirnya anak kedepannya malah tidak akan mengerjakan. Bisa juga seperti itu Bapak Ibu.
Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa ini hampir sama dengan kursi kontrol itu. Ya, karena kita merasa lebih tua, lebih dewasa, sehingga kita memaksa. Ya, harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, itu juga tidak boleh Bapak dan Ibu, atau sedikit-sedikit kita kurangi. Yang berikutnya yang kedua, apakah makna disiplin? Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin, yang ada di benak Bapak dan Ibu, Mbak Irna, disiplin. Kemudian Bapak Ibu kira-kira langsung pikirannya kemana ya kalau ada kata disiplin? Tepat waktu, urut, busari apa kira busari? Disiplin. Karena apa busari? Oh, jangan tanya disiplin kepada saya besar. Bunyinya tepat waktu, urut loh. Mentaati aturan, terfokus. Iya, oh. Tidak melanggar aturan. Bu Yayu tertib, disiplin tertib. Bu Abida sesuai dengan aturan. Apa lagi? Teratur, Mas. Mas Agus taat, disiplin itu taat, disiplin itu sesuai aturan, disiplin itu manut, nanti bahasa menurut, harus seperti ini kan seterusnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Bagaimana? Gimana? Iya, artinya belajar. Disiplin itu apa? Bisa berarti belajar. Nanti di bawahnya aja Bapak Ibu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oh, ada yang mengatakan disiplin itu patuh. Ada. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu kalau disiplin kira-kira nyaman apa tidak? Kadang nyaman, kadang tidak. Bapak Ibu datang jam 7. Sebelum jam 7 berarti Bapak Ibu harus sudah datang. Kira-kira mandan primer gitu ya, nyaman apa tidak? Cara besar jelas tidak nyaman. Nah ini, oh disiplin itu tidak nyaman ada. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini Bapak dan Ibu, disiplin yang sesungguhnya ini. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi Bapak Ibu masuk kelas tepat waktu, ya, masuk kelas tepat waktu. Kira-kira itu karena satu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Alasan Bapak Ibu masuk kelas tepat waktu, atau Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Kira-kira apa alasannya? Suatu kewajiban, wah bagus sekali. Yang kedua kira-kira apa? Biar tidak dimarahi kepala sekolah, biar mendapat ujian dari teman-temannya. Kemudian, oh karena rasa absen pedasnya, itu ya. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu masih punya pikiran-pikiran itu, artinya Bapak Ibu belum ini. Iya. Ya. Tanggung jawab tanpa terperintah orang, tanpa pengaruh orang lain. Bapak Ibu datang ke kelas, itu tanggung jawab saya, tanggung jawab saya jadi guru. Ya, saya harus melaksanakan dengan ikhlas dari hati tadi. Apa maka dari hati Bapak dan Ibu? Satu karena terpaksa, karena paksaan, karena iming-iming, karena takut, ya kita akan membuat Bapak yang tidak nyaman. Takut dengan kepala sekolah. Artinya kalau pas kepala sekolah tidak ada, Bapak Ibu mungkin belum tentu dari jam 7. Ya. Karena di ruang guru banyak teman sehingga begitu pek, Bapak Ibu langsung menuju ke kelas. Artinya kalau nanti bisa juga di dalam ruang guru itu sendiri yang tak membawa gitu ya. Nah ini karena masih punya
kepengen di alam itu termasuk Bapak dan Ibu. Jadi buat Bapak Ibu tidak nyaman. Dan nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai saat ini, yaitu nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Itu kata disiplin. Jadi disiplin memang kadang membuat tidak nyaman, tetapi itu harus kita hilangkan. Kita mencoba, kita melaksanakan dengan ikhlas, kemudian dari hati, tanpa paksaan, tanpa kepingin di alam dan yang lainnya. Biasa makan gasing, biasa tidak gasing, ya itu sudah menjadi kewajiban kita memang ya, sebagai seorang pendidik, bukan karena apa-apa. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu sering, mungkin saya kalau Bapak Ibu tidak lagi, kalau Bapak Ibu tidak, saya sering mungkin. Jadi, anak datang terlambat di depan sana, di depan sana sudah malang kedek Pak Teguh Soeharto malang kedek. Mas, kenapa? Ini, wah jajan kita kepol. Wah, monggo. Sebagai hukuman, selalu muter lapangan. Utama apa? Membersihkan WC. Zaman kolonial Mas ya. Itu zaman kolonial. Tanpa melihat kebutuhan si anak, tanpa kita mengetahui sebetulnya anak kenapa datang terlambat, ada apa, perlu kita bicara. Orang barang PKU, orang barang PKU diblok ya. Orang barang PKU, atau emang ada betul nanti gara PR ya. Gara PR, harus orang barang PKU keluar nang jago nanti gara PR, betul lah. Keluar itu bukan solusi. Tambah seneng bocah. Zaman dulu yang tidak mengerjakan PR, yang orang nggak di depan, ngadu kalau sikil digantung, yang dilihat sampai sekarang yang itu yang bukan pelajarannya, yang itunya, yang apanya, yang sikil digantung, yang dikeluarkan, itu beban. Karena kita tidak tahu apa sebetulnya kebutuhan mereka kok sampai melakukan seperti itu. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Betul jangan menyamakan, walaupun namanya sama, Retno, tapi kebutuhannya pandangannya berbeda. Walaupun mesti pada orang, ya. Kebutuhannya pandangannya tentang sesuatu juga berbeda. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ya. Apa saja Bapak dan Ibu? Ini siapa? Cinta. Ini siapa? Power, kekuasaan. Nah, ini survival untuk bertahan hidup. Fun, butuh kesenangan. Ini butuh kebebasan. Ini Bapak Ibu. Survival itu untuk bertahan hidup. Anak butuh keselamatan, keamanan, kesehatan, nanti kebutuhan. Ini kebutuhan dasar. Ya. Anak kita sekolah butuh keselamatan. Kalau anak diadilan, anak bocah yang diadilan, apa milo olahraga pada lakukan cari sempur dalam. Kemudian cinta kasih atau bisa diterima, keanggotaan, hubungan ini. Kemudian kesenangan, butuh hiburan, butuh apa? Kegembiraan, belajar yang senang. Kemudian kekuasaan, kontrol prestasi, kompetisi, pengaruh, kebebasan, kemerdekaan, dan kebebasan. Contoh kasus juga Bapak Ibu. Budia, guru bahasa Inggris SMP Merdeka. Berarti bukan SMP 1 ya. Bukan SMP 1. Sedang bingung menghadapi salah satu siswa bernama Zaki. Apa ada di sini Bapak Ibu? Oh ada. Ini ya, ini Zaki Al-Majid. Nah, kalau di sini Zaki siapa? Oh berarti Al-Majid. Oh berarti beda. Al-Majid berarti bukan SMP 1. Ya, ini sering meminta uang dengan pasar pada teman-temannya. Bahasanya kita bahasa namanya apa? Palang.
Jika Anda menghadapi itu seperti Budia, apa yang akan Anda lakukan? Bu Eli, Bu Eli, aduh, oke, Bu Eli, kalau boleh sebagai Budia, ada seperti ini, ada anaknya mungkin karena Budia ini paling kelasnya, misalnya Budia ini sering malah ikan nih, kita, kalau panjenengan sebagai Budia, apa kira-kira yang akan dilakukan panjenengan dulu? Apa aja? Oke. Sangat luar biasa. Untuk bukan bentangan dulu. Bu, ini apa nih? Oh, ini guru BP. Oh, oke. Jadi jawabannya seperti apa kalau Bu Indah sebagai Budia? Dicari sebabnya, terus setelah cari sebabnya guru BP jadi dengan poin ya seperti tadi saya telah jajan karena baru narik BP apa minta poin laris ya betulan poin sepoin 1000 sedina 10 udah 10 gitu sih telah kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan jadi mengenal itu nanti Bapak dan Ibu? Jadi intinya tadi betul sekali yang Bu Elin sampaikan, orang ya malah dimancani terus dibangun BP terus domai guru BP terus domai kabeh. Kira-kira jadi seperti apa? Apa dia akan sekaligus itu terus dia berubah menjadi anak yang baik? Belum tentu Bapak dan Ibu, bisa juga, tetapi bisa juga semakin takut dengan Bapak Ibu guru dengan main, kemudian dia akan mungkin juga semakin tambah nakalnya, ya malah sih dia kok bisa tuh kelas sekarang dipalaki semuanya, iya saking gelarnya kalau guru semua saya ngomongin tadi, makanya kira-kira seperti apa ya? Nah, solusinya seperti ini Bapak. Kita kasih dalam konteks seperti Budia sebaiknya mencari tahu alasan Jati melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana, ya kebutuhan mana yang sedang berusaha Zaki penuhi. Sebetulnya Zaki butuh apa? Kenapa Zaki melakukan hal tersebut? Tadi kebutuhan dasar manusia ada berapa? Ada 5 itu. Oh Zaki butuh kebebasan. Oh Zaki mungkin butuh Zaki lapar dan orang tuanya tidak berikan uang jajan. Dia butuh hidup Bapak dan Ibu. Jangan salahkan. Agar bisa berburu sih kita terjadi sehingga yang punya kenapa jangan malah yang sana nggak berikan sana gua butuh disamoni aduh malah semuanya ya itu satu ini terpenting mungkin ke depan Jaki sudah tidak akan malah lagi ya kemudian yang kedua teman-teman Jaki jadi perhatian pada Jaki. Ini berarti Jaki betul apa? Ini perhatian. Dengan Jaki malah kancani sekelas pada ngerti, terus semua tuh perhatiannya kepada si Jaki itu butuh perhatian. Jaki merasa hebat karena teman-temannya jadi takut, butuh kekuasaan, power. Dia kepengen dianggap kuat. Kalau sapa-sapa wani dengan siapapun berani, minta uang siapapun berani. Kemudian Jaki kepengen bebas minta uang pada siapapun, itu bebas. Tidak hanya minta kepada orang tuanya saja. Ya jangan kepengen jas kelas kaitan namanya berapa, berapa. Kemudian Jaki merasa senang melihat temannya sedih, kesenangan. Aku senang agar ketika saya pada nangis. Ya, saya senang kalau lihat teman-temannya pada takut pada saya. Dia senang. Itu dia bikin kesenangan. Nah, kira-kira dari ini semuanya 5 itu. Nah, Jaki setelah ditanya tadi Bu Elin, alasannya Jaki apa? Karena uang sakunya kurang, sehingga dia harus minta teman-temannya lagi. Teman-temannya sama saja, sama sedikit. Nah, tidak diberi memaksa. Atau Jaki cuma butuh ini Bapak dan Ibu. Senang kalau teman-temannya sedih pada nangis.
Ya, itu calon duitnya nangis itu ya. Kalau anak TK misalnya atau SD, ya berarti kita harus tahu kebutuhan anak itu apa sebetulnya. Ya. Ini tidak hanya di PP saja Bapak dan Ibu. Kalau kasusnya di pelajaran Bapak dan Ibu ya monggo diatasi Bapak Ibu dulu. Nanti kalau sudah tidak bisa sekali baru ke BP. Tapi di program BP ya, walah. Monggo jadi dicari alasannya dulu. Karena tidak mengerjakan PR, alasannya apa dulu? Belum mengumpulkan tugas, alasannya karena membantu orang tuanya siang malam jualan itu nanti. Oh, dia mempertahankan kehidupan suami. Tanaman ambil terus satu gitu nggak tugas. Ya, makanya perlu diajak bicara. Oke. Lanjut Bapak dan Ibu. Ini misalnya mencatat 100 kali dalam ya, kalimat saya tidak akan terlambat. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi, Mas Du? Hukuman 100 kali. Kemudian lari menyilang basket 2 kali karena terlambat dari ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu setiap karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu maksudnya melepaskan ya, atau tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konyeker. Pernah sih Bapak Ibu ini? Guru BP sering sepatunya ditinggal di mana? Di ruang BP, soalnya anak nyeker gitu. Iya. Dan sekarang sudah tidak. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Konsekuensi. Jadi intinya apa Bapak dan Ibu? Konsekuensi dan hukuman? Iya, betul sekali. Luar biasa. Tepuk tangan Ibu Hikmah. Kalau hukuman tidak ada korelasinya ini Bapak dan Ibu. Ini murid diminta push up 15 kali karena menggunakan masker. Masih hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan kesehatan. Tapi kalau saya keluarkan data tadi ini konsekuensi karena ada korelasinya. Kemudian anak mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kemudian dia menggantikan lagi ini diganti dengan yang baru. Ini konsekuensi, dia anak yang bertanggung jawab. Sehingga Bapak Ibu kalau di kelas Bapak Ibu memberi hukuman atau konsekuensi, baiknya yang konsekuensi atau yang hukuman? Ya konsekuensi lah ya Bapak Ibu. Kalau anak misalnya menghilangkan pensil ya mengganti pensilnya, menghilangkan pensil kemudian suruh cari lapangan gitu ya. Itu namanya tidak dikorelasi. Oke, next Bapak dan Ibu, ya, motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diani Rosen ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, ini motivasi manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukan ini? Seperti ini Bapak dan Ibu, saya mengikut diseminasi. Kira-kira dari ini kemudian yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dari 1, 2, 3 ini. Kalau kegiatan seperti ini, kira-kira Bapak Ibu yang 1, yang 2, atau yang 3? Jujur. Kan yang pertama, yang kedua, atau yang 3? Apa Bapak Ibu? Kira-kira yang lain? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, angger orang melu atau tidak ikut diseminasi nanti akan mendapat hukuman dari kepala sekolah. Itu Bapak dan Ibu? Iya. Jujur banget Bapak dan Ibu. Tidak ada dengan mataku. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari Bapak dan Ibu, nanti setelah selesai acara ini Bapak Ibu
menghubungi Bu Ai, nanti bisa asma di sana. Ada amplopnya Bapak Ibu. Apakah ini? Oh iya. Baik. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Artinya apa? Saya ikut kegiatan ini karena dari hati, karena saya pengen mendapatkan ilmunya, ada ilmu yang bermanfaat yang bisa saya dapat, kemudian saya imbaskan ke orang lain, saya terapkan di kelas. Berarti yang nomor? Oh iya, tiga, tetap orang Ibu. Tetap orang anak saya mau dihukuman karena mendapatkan imbalan. Nah ini perlu kita tinjau lagi Bapak, motivasi Bapak Ibu ini perlu kita tinjau. Itu yang ketiga. Wah, alhamdulillah yang ketiga ini. Ini Bapak Ibu, ini jadi setiap orang punya motivasi sendiri. Tapi harapannya ya kita inginkan ya tergantung sih Bapak Ibu. Nggak ada uang transportnya ya saya tidak. Nah itu motivasinya sudah lain. Bapak Ibu bisa membedakan. Contoh ini, Bapak Ibu mengikuti kegiatan destinasi di luar jam kerja. Mohon maaf, ini sudah jam di luar jam kerja. Nah ini kita jam kerja. Bapak Kepala Sekolah bertugas minggu besok, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu harus mengawal anak-anak mengikuti kegiatan dalam rangka hari jadi pelajar negara. Harinya pas minggu ya bisa ya? Iya, pas minggu kan. Kira-kira panjenengan bagaimana? Bapak Ibu datang ke kelas 4 waktu tadi contohnya, Bapak Ibu datang ke sekolah, Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran. Anggapannya, kira-kira motivasi yang mana yang Bapak dan Ibu? Inilah. Kalau yang ini berarti masih motivasi eksternal dari luar. Ini dari luar. Motivasi internal, tujuan, disiplin, positif. Ini ya, kalau ini berarti motivasinya masih eksternal, biar mendapatkan imbalan, prana paku dan lain sebagainya. Jelasin Bapak Ibu? Iya, yang ketiga ya. Jadi harapannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan sesuatu ini untuk menghargai dirinya sendiri. Bapak Ibu datang ke sekolah jam 7:10 anak sudah masuk. Kira-kira isi mentura ya? Oh, orang isi jelas. Orang isi itu. Itu untuk menghargai diri kita sendiri, kan? Menghargai diri kita, bukan untuk orang lain sebetulnya yang kita inginkan seperti itu. Berikutnya kita sudah oke ini Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Kita sering sekali berhukuman, kemudian penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bapak Ibu, kalau hukuman pengaruh jangka pendeknya ada beberapa jangan takut, belum anak ketakutan, ya. Walaupun dia hanya melaksanakan Bapak Ibu, tapi dasarnya apa? Maklum takut, ya, hanya dilaksanakan. Nah, jangka panjangnya apa Bapak Ibu? Iya, dendam. Kemudian misalnya antipati, iya, benci, jangka panjangnya. Dan masih dilihat tadi, ya. Misalnya Bu Indah menghukum dengan anak nyeker tadi, sepatunya bisa, dia akan sampai dewasa besok kelingnya. Kesing dikelingnya dengan Bu Indah, apanya? Sepatu nyekernya itu. Saya pernah Bapak dan Ibu waktu di SMP, Pak Guru X lah ya, Pak Guru X. Iya. SMP 2, ini ada teman saya SMP 2, dia di dalam masa kelas, jadi aman gitu ya. Bapak dan Ibu, ini pengalaman dari waktu apa pembelajaran ya, jadi bocah jadi Bapak Ibu, anak-anak kan semuanya bermain dan macam-macam nakal. Pak Guru itu nakal. Nah, karena Pak Guru itu punya kebiasaan yang selalu dilakukan dalam misalnya 2 jam pelajaran ya dari baru datang sampai nanti selesai pelajaran
kebiasaan tersebut masih dilakukan terus. Sehingga saya dan teman saya sedang itu ngitungi ya. Inisialnya misalnya kebiasaannya gitu ya Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk berikutnya yang pertama yang kedua itu saya hitung ya, dari begitu guru masuk sampai guru keluar hari pertama aman masih, kedua masih aman. Nah, di hari berikutnya Bapak Ibu, ternyata Pak Guru itu mungkin tahu sama seperti kita sebenarnya, kita kan tahu ya yang sedang pegang HP, main HP di bawah, kemudian yang ada tikulan cerita sendiri, yang nulis banyak tahu. Nah, ini pertama dibiarkan saja, hari kedua masih dibiarkan, hari ketiga ya ini teguran ya. Pak Guru datang ke meja saya dengan membawa penghapus, itu kan penghapus kapur ya, yang setelah untuk menghapus kemudian mendapat saya dan apa momok kayu ini muka saya dipokok dengan penghapus warna putih dulu Pak Guru, putih melong-melong itu ya, kayak obat kurang putih kan saya sebarkan. Sampai sekarang saya ingatkan kalau ketemu dengan Pak itu yang dia dipopok foto penghapus, padahal Pak Guru tersebut sudah memberikan ilmu yang luar biasa, tapi itu hilang saja yang dia popok kapur. Nah, mungkin guru saya besok anak situ ya besok mestinya guru saya masih ingat ingat apa? Guru saya disuruh nyeker, saya disuruh nyeker itu kita tidak seperti itu lagi. Sekarang sudah ada tidak satu sekarang banyak maksudnya, yang terlambat yang pakai sepatu itu banyak. Jadi itu dia Bapak dan Ibu. Kemudian penghargaan menghukum seperti apa Bapak Ibu? Diberi penghargaan menghukum teman-temannya Bapak Ibu. Misalnya saya dari tadi yang saya perhatikan Bu Hikmah, silakan Bu Hikmah, apa Bu Hikmah, Bu Erin, Bu Hikmah kan seperti itu ya. Bu Abida, mesti Bu Hikmah Mani, Jorna Betty, Bu Hikmah Mani, seperti itu. Seperti pemberian, ya, makanya peringkat ranking di kelas ada ranking 1 biasanya sih berkembang terus. Ya, mungkin teman pas kelas, paling saya ranking 1 ya Bu, yang mendapat penghargaan ini menghukum teman-temannya yang di sana bukan tambah semangat belajarnya, tapi terus paling libur, saya ngajak libur, saya makin kelas ini paling menghukum teman-temannya. Apa tidak boleh memberi penghargaan Bapak Ibu? Boleh, tetapi sewajarnya. Orang dengan ibu, esok pulang ngarep pacarnya teman. Ngatur tidak Bapak Ibu. Iya, jadi menghukum itu ya di saat ini Bruno senang, tapi pacarnya 29 anak itu sengsara jajari sabun. Monggo mengurangi ketepatan, artinya tidak tepat sebetulnya. Kalau yang menghargai mengurangi ketepatan itu definisinya hanya tidak tepat, itu saja. Ibu, yang berikutnya penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan juga Bapak Ibu. Kadang anak sing bocah pinter banget kan duwe kanca. Karena selalu sering dipuji. Nah, teman-temannya sebel. Mesti kayak mana seperti kami merusak hubungan juga Bapak dan Ibu. Ini penghargaan. Monggo bukan berarti tidak boleh, tapi sewajarnya. Berikutnya Bapak Ibu, ini identitas gagal, identitas sukses, hukuman, konsekuensi, restitusi. Dia nanti bisa dibawa sendiri, nanti saya Bapak dan Ibu. Kita ke berikutnya Bapak Ibu, posisi kontrol yang selama ini kita lakukan ada 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu ini. Langsung ke ini Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol. Sebagai guru dia satu sebagai penghukum,
kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Kira-kira sudah pernah melakukan ini? Sering menyalahkan siswanya. Apa yang dilakukan mesti salah, apa salah. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan keamanan. Padahal kemarin sudah diberitahu, kamu masih saja seperti itu. Jangan perlu kecewa dengan kamu. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Ya, sebetulnya dia harus sebetulnya. Tapi bagi anak akan merasa sangat bersalah. Ya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman Bapak Ibu pernah? Ayolah Mas, Mbak, tolong ini dilakukan demi Bapak Ibu guru, demi orang tuamu di rumah. Nah ini sebagai teman. Ini juga harus juga. Ya, ini juga harus juga. Posisi sebagai teman, sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya kalau anak SD, kalau sudah yang datang nomor 1 mendapatkan bintang, ambil bintang 5, yang datang berikutnya bintangnya 4 dan seterusnya. Yang dapat nilai 100 bintangnya 5, yang dapat nilai 70 bintangnya dan seterusnya. Nah, kalau di sekolah kita di SMP biasanya apa? Ini dengan peraturan atau dengan konsekuensi, dengan poin Bapak Ibu. Melanggar, datang terlambat 10 menit, poinnya berapa? 5. Ya, jadi selalu dikaitkan. Kamu tahu peraturannya? Kalau kamu membolos ninggal, poinnya berapa? 20. Nah, sudah tahu. Ini selalu dihubungkan dengan apa peraturannya, apa konsekuensinya. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini berarti dengan diskusikan, ditanyakan apa sebabnya, kemudian dicari solusinya. Anak diusahakan ditanya untuk bisa mencari solusinya sendiri. Mas, Mbak, kamu hari ini datangnya terlambat. Terlambat berapa menit? 10 menit, Pak. Ya, kalau datang terlambat, berarti kamu alasannya apa? Saya di rumah atau tadi malam nonton sepak bola saja. Untuk solusinya seperti apa? Iya Pak, saya besok tidak akan mengulangi lagi. Ini saya cari solusinya. Tapi besok harus dipantau lagi, tidak dicurna bahaya. Nah, ini posisi kita sebagai manajer. Satu kata lama terus dihukum tadi. Kemudian, saya kecewa sekali dengan kamu. Aku sudah setiap kali datang terlambat. Kemudian sebagai teman, ayolah, kamu mesti bisa demi bapak ini, demi bapak. Kamu udah kasihan sama orang tua kamu. Ini sebagai teman, sebagai pembantu. Kamu sudah tahu kalau terlambat 10 menit apa? Belum, saya dapat poin. Ini selalu bukan dengannya. Tapi sebagai manajer, Mas, kamu terlambatnya berapa menit? 10 menit. Kenapa? Dan lain-lain. Ya, akhirnya kira-kira besok mau mulanya lagi? Enggak, besok saya akan datang. Kita lihat besok. Kira-kira masih lagi? Ya seperti itu lagi. Jadi, kira-kira posisi bapak dan ibu di mana ini? Oh, pembuku pernah. Ini sering pemantau gawe ini. Nah, kita belajar sebagai manajer. Besok mesti sudah berubah. Nah, ini nanti untuk contoh Bapak Ibu dibaca, saya share di Bapak Ibu materinya. Ini posisi tindakannya. Kalau sebagai penghukum ini memarahi, kritik, nyakiti, kemudian kalau sebagai guru membuat rasa bersalah, ini Bapak Ibu mendiamkan, ya, menceramah terus guru disenangi, ya, kemudian membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman membuat pemakluman, ya, apa demi bapak tadi, ya. Kemudian pengontrol, pemantau, mencatat, ya. Kemudian manajer bertanya, membuat kesepakatan. Apa sebenarnya harapanmu? Kamu punya cita
cita-cita apa dan seterusnya. Oke, next. Ini juga selanjutnya Bapak dan Ibu, ini nilai kebajikan sudah tadi. Kemudian keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat keyakinan kelas ini? Kalau dulu namanya peraturan kelas, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, peraturan dan keyakinan atau kesepakatan bedanya apa? Ya, oke. Peraturan paksaan, dipaksa. Ada lagi? Iya, ini Bapak dan Ibu. Kalau peraturan biasanya yang membuat si pembuat itu dari satu sisi, tanpa diskusi, tanpa kesepakatan yang jelas. Peraturan di sekolah ini, Bapak Ibu, anaknya laki-laki harus potong bros atau cukup bros. Anak-anak pernah diajak diskusi, anak diajak untuk membuat aturan tersebut? Tidak. Itu aturan nggak tahu siapa yang membuat, tapi tetap dilaksanakan. Itu peraturan. Kalau keyakinan atau kesepakatan, anak-anak, bagaimana kalau rambutnya anak laki-laki potongnya pendek? Jadi yang laki-laki sepakat atau tidak? Dengan alasan yang sudah kok sepakat ya, tidak sepakat artinya tidak kita laksanakan. Tapi kalau peraturan itu dari satu sisi, tapi kalau keyakinan dari itu, sehingga Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dasarnya kesepakatan kelas. Nah, sepakat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai? Apa Bapak Ibu? Fungsinya apa? Biar tidak ditilang. Karena di sana ada rahasia. Tapi apa esensinya sebetulnya apa dengan tidak pakai helm? Oh, menjaga keselamatan. Yang berikutnya, kenapa kita memiliki peraturan mencuci tangan, pakai masker? Apa lagi Bapak Ibu? Biar tidak ditangkap polisi lagi. Karena polisi kan kemarin, ya, cegatan masker, cegatan masker. Nah, tetapi esensinya apa? Yang menjaga kesehatan kita. Mengapa kita pilih peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan seperti ini harus tepat waktu? Apa Bapak Ibu? Tidak dimarahi kepala sekolah. Ya, kita menghargai diri sendiri, menghargai waktu. Esensinya seperti itu. Bapak dan Ibu, untuk kebudayaan positif kita mulai dari apa namanya? Kelas dulu peraturan kelas, kemudian berubah menjadi keyakinan kelas. Dari dalam kelas dulu, sehingga Bapak Ibu saya yakin sudah banyak yang membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian ke lingkungannya, kemudian ke sekolah, nanti dari budaya sekolah, tidak hanya budaya di lingkungan kelas, tapi menjadi budaya sekolah. Ini harapannya dari yang kecil dulu, kemudian di lingkungan yang besar. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa ini Bapak? Kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan ini tanggung jawab. Membuat keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas Bapak dan Ibu. Kalau peraturan biasanya kalimatnya bukan kalimat-kalimat negatif, dilarang, kemudian kalimatnya terlalu panjang. Tetapi kalau keyakinan kelas, kalimatnya kalimat pendek-pendek, mudah diingat. Intinya mudah. Sehingga membuat kesepakatan kelas jangan terlalu panjang, terlalu banyak Bapak dan Ibu. Itu nanti jadi peraturan ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau yang membuang sampah didenda Rp5.000. Ini jadi peraturan. Kalau dia membuang sampah, kemudian tidak boleh mengotori kelas. Peraturannya apa Bapak Ibu? Di keyakinan kelasnya apa? Jagalah kebersihan. Sudah cukup buang jajan sampah, buang sampah pada tempatnya, itu jagalah kebersihan. Ya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengganggu orang lain yang sedang membaca, dilarang mengajak bicara temannya yang sedang
serius pelajaran. Berdasarkan ini peraturan keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Saya sering di kelas Bapak Ibu kalau sedang menjelaskan, anak cerita dewe, ya anak cerita dewe. Ini kalau di peraturan kelasnya mungkin dilarang mengganggu Bapak Ibu guru yang sedang memberikan pelajaran, tapi cuma dengan ini Bapak Ibu menghormati orang lain, sehingga tidak ada yang mengganggu temannya. Berarti kena ini keyakinan kelasnya apa? Kita tidak boleh harus menghargai orang lain. Jadi kalimat dalam keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang, membuat keyakinan kelas tidak terlalu banyak, mudah diingat, tidak menggunakan kalimat negatif tapi gunakan kalimat-kalimat positif. Menghargai ini, dilarang melakukan kekerasan, dilarang ngantemi kalau bermain-main kalau di kelas itu LGBT tenang menangis jewetan sana. Cukup di sini apa Bapak Ibu? Keselamatan, menghormati orang lain untuk menjaga keselamatan orang lain. Dan lain sebagainya. Ya, intinya keyakinan kelas jangan gunakan kalimat negatif, jangan terlalu panjang kalimatnya, jangan terlalu banyak keyakinan kelasnya. Itu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci tadi. Tidak rinci, tidak konkret, itu peraturan. Kalau keyakinan lebih abstrak, lebih luas, ya, lebih universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif tadi sudah, yang kelasnya tidak terlalu banyak. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembentukan. Pembentukan keyakinan tidak dibentuk sendiri-sendiri oleh guru, tetapi secara bersama-sama sepakati. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari bawah. Ya, ditinjau. Berikutnya sudah sampai nomor 7 jadi terakhir berarti ini. Iya. Segitiga restitusi. Ini Bu Sari tadi ya. Restitusi siapa ini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tidak malah semakin rusak karakternya. Harapannya dia kembali, dia sadar intinya. Dia sadar. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, anak mencari solusinya sendiri. Ya. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka. Ini restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Bapak Ibu, ada 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada yang sudah punya masalah, ya baru dulu karo kancani, biasanya ada yang dulu ya. Kemudian dipanggil guru BK, jangan terus langsung diomongin. Nah ini yang pertama, distabilkan identitasnya. Dia ini sudah ini setiap orang pasti mau. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak guru ini kamu ini dulu. Iya gitu. Sekarang sudah berubah. Pengalaman saya cerita ke anak-anak. Atau kemudian nakal, kamu ini bolos, biar. Nah iya. Yo, anggap dikurang ngomong baik kali ini, ngomong penghapus itu ya saya ceritakan. Ini harus ngomong berarti. Tapi sekarang 3 orang biar gawe telat. Berikutnya kita stabilkan dulu. Kemudian yang kedua, fase validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah ini baru ini menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah jadi kesepakatan kita? Ya, di kelas misalnya ada yang malah tidak menghargai orang lain, malah jotosi,
berarti tidak menjaga keselamatan orang lain. Ditanyakan kesepakatannya apa? Tidak boleh tidak boleh kesepakatan ya menjaga keselamatan orang lain. Namun kalau seperti itu, kalau ikan cari menjaga tidak, berarti sudah merasa salah. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu ditanya. Kamu punya cita-cita ya? Dan lain-lain. Ini jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu. Pada tahap ini peserta atau pihak murid ya ditenangkan dulu, kembali ke suasana hati di mana proses belajar penyelesaian masalah dilakukan. Ini dengan kata-kata ini, berbuat salah tidak apa-apa, tidak semua atau semua manusia pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah. Kita bisa menyelesaikan berbagai bentuk baru solusi dari permasalahan. Ini tahap yang pertama. Tapi yang kedua, ini validasi dari yang salah. Peserta didik seringkali menekan untuk kebutuhan. Kebutuhannya apa tadi? 5 kebutuhan dasar itu tadi. Oh, dia butuh kesenangan. Oh, dia butuh untuk bertahan hidup misalnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kenapa tidak? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini dan seterusnya. Yang berikutnya menanyakan keyakinan tadi. Keyakinan di kelas ini apa? Kamu masih ingat? Enggak ingat. Bapak Ibu mengingatkan. Ini kesepakatan kita tadi. Begitu nih Bapak Ibu. Oke. Nah, ini pertama sedikit sulit. Nggak usah, nanti saya kirim linknya saja. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Sudah saya upload, nanti Bapak Ibu saya kirim link YouTube-nya untuk di website. Ada 2 kasus di situ. Yang pertama kasus anak terlambat, kemudian saya menggunakan segitiga restitusi. Saya tanyakan alasannya, ternyata dia malah habis begadang nonton sepak bola. Ya. Kemudian setelah anak stabil, kemudian menanyakan alasannya, kemudian saya tanyakan kesepakatan di sekolah ini apa. Kemudian hari berikutnya dia berjanji besok tidak. Saya pantau selalu ya, jam 7 kurang 20 itu sudah datang. Kemudian yang kedua cewek, ya Bapak Ibu, yang kedua cewek itu dandan berlebihan. Anak kelas 3 dandan berlebihan. Kemudian saya panggil, kenapa? Dia sebetulnya anak dengan kita panggil aja sudah merasa bersalah. Apalagi misalnya guru BK yang panggil itu merasa bersalah. Hanya setelah tenang kita tenangkan, kita tanya, kenapa? Saya ini. Kenapa kamu lakukan itu? Kamu sudah cantik kan dandannya? Apa iya Pak? Terus yang tadi kesepakatannya apa? Tidak boleh dengan berlebihan di sekolah karena masih anak-anak gitu. Nah, setelah itu besoknya dicek Bapak Ibu sama terus dibiarkan. Oh iya, namanya berhasil kita dalam melaksanakan atau penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, nah ini yang tadi siswa datang terlambat ini bisa bisa tapi terlalu lama nanti ini. Kemudian yang kedua, jangan itu yang tidak ada berlebihan itu. Nah, itu masukan dari teman-temannya, dari teman-teman. Ya Pak Tuh mendengar kamu dandannya berlebihan, kamu di tasnya ada make upnya, ada lipstiknya, gitu ya. Ini siswa itu tidak berlebihan. Gitu. Nah, ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan atau untuk belajar dari kesalahan. Anak-anak tidak melakukan lagi itu bukan karena paksaan, hukuman, tapi dia memang sadar dia akan menebus kesalahannya dengan dia ikhlas melaksanakannya. Memperbaiki hubungan bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Ini apa? Introspeksi diri, mencari kebutuhan dasar, cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Itu Bapak dan Ibu. Yang terakhir, sudah terima kasih.
Jadi Bapak dan Ibu, itu hal yang bisa saya sampaikan. Kita hanya sharing sekali lagi Bapak dan Ibu, bukan karena saya pintar tapi yang pertama saya kepengen sharing dengan Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan hal ini, karena saya masih seperti yang kita itu Bapak dan Ibu satu dua mungkin masih ada seperti itu, harapannya kita perbaiki kembali dalam rangka untuk tadi kita kembali ke tujuan pendidikan bagi anak, menuntun bukan memaksa, bukan mengancam. Begitu sih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kemudian nanti ada yang kurang jelas, ada yang perlu diskusikan, ada sesi pertanyaan aja Bu. Satu atau dua atau tiga? Oh, satu, tergantung. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita Pak Teguh. Tepuk tangan untuk Pak Teguh. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Demikian penyampaian dari Pak Teguh tentang budaya positif. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan untuk sesi pertama untuk satu penanya. Ya, kepada Ibu Sari kami persilakan. Berdiri. Terima kasih luar biasa pemaparan dari Pak Ketua tadi. Di bagian terakhir sebenarnya sangat menarik, cuma saya masih belum terlalu jelas bagaimana sih penerapan restitusi ketika kita di kelas. Begitu. Seperti itu. Tadi memang masih kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Yang ditanyakan adalah bagaimana penerapannya untuk restitusi ketika kita berada di dalam kelas. Langsung saja monggo. Ya, terima kasih Bu Sari, Bapak dan Ibu. Kalau kasusnya di dalam kelas itu, kalau tadi contoh kasusnya di luar dari sekolah, anak datang terlambat, kemudian anak berpakaian atau berlebihan ya dalam berdandan. Sekarang kalau di dalam kelas, pelajarannya Bu Sari, kira-kira penerapannya segitiga hasilnya bagaimana? Yang pertama Bapak dan Ibu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Sudah Pak belum Bu Sari? Ini sudah. Nah, dalam kesepakatan kelas itu si anak misalnya melanggar atau berbuat yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Setelah ada kesepakatan, anak seperti tadi urutannya Bapak Ibu. Dalam segitiga itu yang satu kita menstabilkan identitas dulu, ditenangkan terlebih dahulu anaknya. Sudah tenang, kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa alasannya apa? Kemudian yang ketiga kita cari solusinya. Nah, kalau di kelas ada anak yang seperti itu melanggar dan kesepakatannya sudah ada, setelah anak sampai ke mencari solusinya, kita selalu mengingatkan apanya Bapak Ibu? Kesepakatannya. Barangkali anak tersebut lupa kesepakatannya. Nah, harapannya dengan setelah ada solusi kemudian Bapak Ibu selalu mengingatkan, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Intinya yang pertama, Bapak Ibu di kelas buatlah keyakinan atau kesepakatan kelas, sehingga dalam Bapak Ibu memberi solusi, Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi itu Bapak dan Ibu sudah punya. Kenapa kamu seperti ini? Artinya kalau seperti ini melanggar keyakinan kelas. Solusinya apa? Anak diminta untuk mencari solusi, tentunya dengan kalau tetap tidak bisa mencari, anak tidak bisa mencari solusi sendiri, kita bantu, kita kasih kepadanya. Yang jelas stabilkan dulu emosi anak. Jangan anak sedang emosi, anak ikut campur mau terus dulu ya malah kalau dia nanti guru nih gitu ya. Kita stabilkan dulu. Begitu Ibu, jadi langkah yang pertama Bapak Ibu buat keyakinan kelas. Selalu
mengingatkan, jangan bosan-bosan mengingatkan. Terima kasih Bu Sari. Monggo ada yang lain? Ada yang lain? Monggo Bu Pendeta. Terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini itu berdasarkan budaya positif, apakah kata peraturan di sekolah perlu diganti dengan keyakinan? Dan untuk membuat keyakinan sekolah atau pergantian dari peraturan ke keyakinan itu selalu harus disepakati dengan siswa. Begitu. Terus yang pertanyaan kedua, sebagai guru BK sebenarnya saya juga belum bekerja dalam bagaimana cara mendisiplinkan siswa tanpa menggunakan paksaan. Karena selama ini kami tim BK banyak menggunakan paksaan dalam mendisiplinkan siswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda, langsung saja Pak Terus, monggo. Ya, terima kasih Bu Enda. Yang pertama, apakah perlu peraturan semua diganti dengan keyakinan sekolah? Kita menuju ke sana. Jadi kedepannya harapannya tidak ada peraturan sekolah, tapi keyakinan atau kesepakatan sekolah. Kita sedang bisa saja diganti, sangat bisa. Kemudian pelibatannya siapa yang berperan? Kita diskusikan dengan siapa? Peraturan dengan siswa, berarti kita ada kesepakatan dengan siswa. Artinya perlu anak kita ajak diskusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisakah mendisiplinkan anak tanpa paksaan? Bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu, anak kita buat senang dulu. Anak kita buat senang. Sudahkah anak kita ke sekolah itu senang Bapak Ibu? Ya ngomong. Bapak Ibu bisa nggak cek? Bapak Ibu kalau di kelas si anak itu mesti orang angkat. Si anak-anak itu mesti ortogram tugas. Artinya mungkin mereka satu. Wah senang karo guru. Wah senang karo guru. Olah di perlu sepatu nih terus harus didegan gitu ya. Harus didegan. Mesti rapat teguh lah itu dan seterusnya. Buatlah anak senang dulu. Senang karo guru BDC, senang karo pelajaran ini. Ya. Pak Guru Pak Guru itu bagaimana anak untuk senang terlebih dahulu ke sekolah, ke pelajaran Bapak dan Ibu. Kita kirimkan anak. Oh, kalau anak sudah senang terus berikutnya apa? Kita mengembangkan bakat dan minatnya. Kita kembangkan bakat dan minat anak. Kita biarkan untuk berkreasi, untuk berekspresi, untuk berinovasi. Tapi kita hanya bisa menuntun. Ya. Kemudian yang berikutnya, jangan ada paksaan, ancaman. Kemudian apa lagi? Hukuman. Kalau anak nanti akan disiplin dari hati. Yang diharapkan dengan disiplin itu disiplin dari hati tanpa paksaan, tanpa yang lain-lain. Tapi memang anak melakukannya dengan ikhlas. Betul sekali tadi yang saya katakan kepala sekolah. Bapak Ibu misalnya ke sekolah, ya, intinya masalah ibadah harus berbagi ilmu tanpa yang lain-lain. Banyak yang enggak ya, baca ini. Mengikuti guru penggerak, ini yang memang karena kepengen cari ilmunya. Kamu mau terus jadi kepala sekolah itu bonusnya. Bonusnya. Jadi harus dari hati. Demikian untuk menjadi disiplin. Cukup nih Bapak dan Ibu, waktunya sudah jam. Kurang sedikit, mohon maaf ada hal yang kurang berkenan, mengganggu kamardika yang tadi, kondurnya agak telat Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Ainun. Terima kasih kepada Pak Teguh selaku narasumber dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu
mau diajak kopi dengan Pak Guru. Bapak Ibu, demikian acara destinasi pada hari ini. Intinya di sini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama yaitu harapan kita bahwa kita perlu memahami konsep dari budaya positif, yaitu sesuai dengan filosofi KHD, Hajar Dewanto. Kemudian yang kedua, kita juga tentunya bisa menerapkan tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita selaku pendidik hanya bisa menuntut tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya mereka, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita ciptakan suasana nyaman bagi anak-anak kita, seperti itu. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Tentunya sekali lagi tentunya kami mohon maaf apabila selalu